yang delapan akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kasibema Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang mulia Bapak Haji Muhammad Sotik MP, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bahwa dalam kegiatan bimbingan pelatihan ini mengacu pada keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 1175 tahun 2024 yang terbaru tentang metode teknis bantuan kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan madrasah tahun anggaran 2024. Dua keputusan PPK nomor 2725 tahun 2024 tentang penetapan penerimaan bantuan kelompok kerja guru dan tenaga pendidikan madrasah tahun 2024. 3. Edaran nomor 1181 PMU MIIR HM 6 2024 tentang pencairan bantuan dan Bintek Pokja 2024 untuk Pokja yang telah disetujui dan terdanai oleh Madrasah Reform Kabupaten Sumeneb seluruhnya sebanyak 6 Pokja, yang diantaranya dalam penyelenggaraan khusus kegiatan hari ini ada 1 Pokja KKMI yang kegiatannya mulai hari ini sampai selesai, baik itu melalui tatap muka dan secara Zoom meeting atau Google Meet dengan fasda sesuai jenis pelaksanaannya. Sesi pagi ini KKN Kecamatan Bulu nomor registrasi KKM 2560037 sebanyak 18 anggota. Ya, alhamdulillah syukur. Demikian Bapak pimpinan yang dapat kami sampaikan. Kiranya Bapak berkenan pada sehingga maaf apabila yang akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb, yang mulia Bapak Kiai Haji Abdul Wasid MPDI. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasibema sekaligus PLH sebagai Bapak Haji Muhammad Sotik MPDI, yang saya hormati Ketua Pokja fasilitator daerah untuk acara kita yaitu PKP ini, Bapak Fatul Rasik MPDI, yang saya hormati pengawas Madrasah Hidayah di Kecamatan Bulu, Pak Juri dan juga Pak Adi yang saya hormati, pelaksana pada seksi tema Bapak Doni Susanto dan juga Bapak Imam Hanafi semuanya saya hormati, Bapak Ibu Kepala Madrasah yang hadir sekaligus peserta pada acara pagi hari ini semuanya saya hormati dan yang saya banggakan. Wabil khusus Sohibul Baik Pak Kiai mungkin yang ketiga kalinya saya di sini. Apabila doanya beliau kita seharusnya doakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita ditakdirkan berkumpul dalam acara pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk para kepala madrasah di KKM 0037. Tentu ini KKM yang sangat beruntung karena proposalnya di ACC tetap kita hadirkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bapak Ibu yang saya hormati, tentu menjadi kepala madrasah hari ini satu sisi sangat ringan, tapi di sisi lain juga sangat berat. Kenapa? Kalau dulu kepala madrasah itu kan harus ngajar 12 jam, geser ke 6 jam. Sekarang berkurang lagi 0 jam. Sehingga artinya bahwa para kepala madrasah sudah tidak diwajibkan, ingat, bukan dilarang, sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengajar di dalam kelas. Kalau saya mengajar sambil jam belajar, oh ya bagus, tidak ada masalah. Jadi kalau saya mengajar, boleh. Nah, tetapi dengan aturan yang baru, sampean panjenengan sudah, meskipun tidak ngajar, jabatan kepala madrasah sudah bisa dikonversi menjadi 24 jam, sehingga yang sertifikasi bisa tetap cair meskipun tidak punya jam mengajarkan itu pada situ. Nah, artinya dengan 0 jam pelajaran, Bapak Ibu selaku kepala madrasah harus fokus pada tusi pokoknya sebagai kepala madrasah. Sebagaimana pada di dalam PMA 58/2009 ada beberapa tusi pokok seorang kepala madrasah. Sehingga 0 jam ini bukan kemudian ini waktunya kita santai-santai, tidak mengerjakan apa-apa, tidak mengerjakan tugasnya, melepaskan tusinya. Ini saya kira kepala madrasah yang tidak boleh. Apa saja tusi Bapak Ibu kepala madrasah? Pertama adalah tugas manajerial. Bagaimana kepala madrasah memanage, mengelola, menata semua yang berkaitan dengan madrasah, mulai dari guru, TU, operator, kemudian juga bagaimana membina hubungan dengan wali murid, semuanya itu tanggung jawab kepala madrasah sebagai top leader sekaligus juga manajer di dalam madrasah panjenengan masing-masing. Sehingga ada persoalan apa dengan guru, maka tanggung jawab penuh ada di kepala madrasah. Ada persoalan apa dengan murid, tanggung jawab penuh ada di kepala madrasah. Tidak bisa menolak, itu kan urusan pribadi. Saya kalau guru naik semasa, nah bisa tetap tanggung jawabnya ada di kepala madrasah. Ketika kualitas pendidikan panjenengan menurun, dilihat dari rata-rata siswanya, maka kepala madrasah tidak boleh tinggal diam. Ini ada, maka segera dievaluasi, segera dianalisis. Apa faktornya? Bagaimana kemudian mengangkat kualitas kita? Sehingga kita tidak terjebak pada ritual tahunan, semesteran, dan bulanan, bahkan mingguan. Saya katakan tidak terjebak pada ritual, pada kegiatan rutin tahunan. Kayak sekarang sama. Kalau sekarang penerimaan siswa baru, habis itu sudah pendataan emis, lama macam-macam itu kan begitu. Entar lagi ada ini ada itu, terus semester genap ganjil, habis itu begitu kan. Sehingga kadang di tengah rutinitas tahunan, bulanan, mingguan ini, kadang kita lupa bagaimana melakukan evaluasi, refleksi, introspeksi, bagaimana kemudian ada satu pencapaian, ada peningkatan yang bisa kita berikan kepada siswa. Inilah Bapak Ibu harus dipikirkan sebagai seorang pendidik. Ini kualitas siswa kita sekarang menurun. Maka apa ikhtiar kita? Dari sisi guru, apakah kompetensi guru ini yang perlu kita upgrade? Apakah kemudian macam-macam pengawasannya kepada guru atau bagaimana? Dari sisi murid seperti apa, support wali seperti apa? Karena di dalam madrasah itu ada banyak stakeholders
yang saling berkaitan, tidak bisa hanya dilihat dari satu sisi saja. Murid kualitasnya menurun, lihat gurunya, lihat muridnya, lihat orang tuanya, lihat fasilitas kita, lihat sistem yang kita bangun di madrasah ini, baru mengambil kesimpulan. Inilah sebagai seorang manajer. Kemudian yang kedua adalah sebagai punya fungsi untuk mengembangkan kewirausahaan. Artinya bagaimana Bapak Ibu sebagai kepala madrasah punya jiwa entrepreneur. Dan ini tidak hanya cukup ngecap saja. Setelah Bapak Ibu ini tidak lagi mengajar, harus terus berpikir bagaimana untuk mewujudkan kemandirian madrasah di sisi. Bagaimana kemudian nyari tambahan penghasilan untuk pengembangan madrasah kita. Saya kira Bapak Ibu di dalam rencana program madrasah itu kan ada kan? Dari mana? Apakah hanya dari pos saja atau dari penghasilan? Kayaknya sulit. Pemimpin yang berpikir kesulitan di depan itu sebenarnya tidak punya jiwa pemimpin. Tapi pemimpin adalah bagaimana bisa merubah yang sulit menjadi mudah, yang mustahil menjadi mungkin. Disitulah seninya kita di dalam memimpin. Saya diajarkan ini waktu kemarin di PNKM. Jadi kalau hanya mengikuti apa yang ada saja, madrasah itu bukan pemimpin. Tapi pemimpin itu mampu mewujudkan satu perubahan untuk kemaslahatan, mampu meningkatkan kualitas layanan pendidikan kita kepada madrasah. Tidak mungkin madrasah bikin usaha. Kalau bikin usaha itu siapa yang ngajar? Itu pola pikir yang sempit. Nah, disinilah kita memungkinkan yang tidak mungkin. Inilah seni Bapak Ibu memimpin madrasah. Tidak usah berpikir madrasah saya kecil, tapi dari yang kecil ini akan besar. Justru kadang yang besar terlena dengan kebesarannya, sehingga tidak sempat berpikir bagaimana peningkatan kualitasnya, peningkatan layanannya, peningkatan kompetensi. Kadang seperti itu. Tidak ada dalam melaksanakan setiap kegiatan yang tidak ada kendala, pasti ada kendala. Disitulah peran seorang pemimpin berpikir, menganalisa setiap kebijakan. Karena setiap kebijakan dan keputusan pasti ada risiko. Tidak ada keputusan kepala madrasah tanpa risiko. Kemana? Imtihan negara Jumat nama anaknya udah risiko ini sebab sebagai doa. Apalagi saya ingin menyusun jadwal, merekrut guru yang baru, bagaimana pasti ada risikonya. Nah, ketika kita menganalisa dengan putusan A risikonya ini, dengan putusan B risikonya ini, maka bagaimana mitigasi yang akan diambil oleh kepala madrasah. Ini namanya pemimpin yang punya satu visi. Disinilah kenapa sampai tidak harus mengajar. Karena memikirkan yang berat tentang prospek madrasah kita, tentang kualitas anak. Bagaimana jiwa entrepreneur itu ada pada diri seorang kepala madrasah, berpikir penghasilan apa yang bisa support untuk pengembangan madrasah kita. Ini yang menjadi tugas kepala madrasah. Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan. Selain pengawas, itu yang punya kewajiban supervisi kepala madrasah. Baru kemudian pengawas memberikan supervisi selanjutnya. Tapi kadang-kadang tidak. Mulai disinilah profesionalisme kita. Bapak Ibu melaksanakan tugas mengingat karena ya tentu namanya kepala madrasah sudah pernah menjadi guru, punya pengalaman, punya kemampuan yang lebih dari guru-guru seperti ini. Minimal pada satu hal yang akan sampai sampaikan di waktu itu, minimal di situ. Sehingga apa? Kalau kita rutin memberikan supervisi, kita bisa memantau
Baik supervisi kelas sampean guru ngajar sampean di kelas sesekali. Supaya Pak ini memastikan apakah guru kita bisa mengajar dengan baik atau tidak. Kita ingin memastikan apakah kompetensi guru itu sudah bagus di dalam mengajar, apakah strategi yang dipakai sudah efektif, apakah dia pakai media pembelajaran atau tidak. Siapa yang terutama sebelum pengawas mestinya kepala madrasah. Kita ingin memastikan bahwa siswa itu diajar oleh guru yang baik dan benar, baik perilakunya, benar cara ngajarnya. Sehingga apa? Kita ingin madrasah kita maju. Ciri madrasah maju, muridnya berkualitas. Itu dulu. Di mana peran kepala madrasah untuk memastikan bahwa anak-anak kita mendapatkan layanan yang baik dari guru. Inilah Bapak Ibu, sehingga penting supervisi baik itu yang tenaga pendidik, para guru. Yang selanjutnya adalah juga supervisi bagi tenaga kependidikan. Siapa? Ya semua tenaga kependidikan, ya TU-nya, ya operatornya. Penting sampai perhatikan. Kemudian yang selanjutnya, setelah itu semuanya, maka bagaimana Bapak Ibu membangun relasi yang baik dengan semua stakeholders madrasah kita, dengan wali, dengan guru, dengan murid, pun juga dengan tokoh-tokoh masyarakat, dengan yayasan. Ini semuanya adalah kepala, dengan alumninya juga. Kegiatan apapun menjadi kurang bermanfaat bukan kegiatannya, tapi apa? Karena kitanya memang yang tidak maksimal di dalam mengikuti kegiatan. Disinilah Bapak Ibu sekalian, karena kepala madrasah top leader di madrasah ini yang harus dilakukan oleh seorang kepala madrasah. Itu mengenai pimpinan kita, sehingga harapan saya dalam kegiatan PKB ini betul-betul dioptimalkan sedemikian rupa. Kegiatan ini saya ingin betul-betul dilaksanakan minal awal hattal akhir, laisa ilal akhir. Sehingga saya harapkan Pak fasilitator, para peserta, para panitia bisa betul-betul seoptimal mungkin, sehingga ini dari kita, oleh kita, untuk kita. Jadi 4 indikator itu sudah saya menjelaskan saja sebelum saya. 4 indikator itu, sehingga ini penting untuk kepala madrasah, bagaimana pemahaman keagamaan kita itu menjadi satu pemahaman keislaman yang moderat. Bukan Islamnya yang dimoderasi, tapi pemahaman keagamaan Islam kita yang perlu dimoderasi. Nah, indikator dari moderasi beragama ada 4. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Saya tegaskan lagi. Apa komitmen kebangsaan? Artinya kepatuhan kita pada NKRI, pada Pancasila, pada Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga dari situ kepatuhan itu muncullah kecintaan kita pada tanah air. Jangan ajarkan sesuatu yang kemudian melemahkan kecintaan anak didik kita pada negara ini. Sampean boleh memuji negara yang lain, tapi ingat bahwa negara kita juga punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara yang lain. Masing-masing negara seperti manusia punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Sama dengan kita. Ada beda agama dengan kita. Apakah makan kita berunda, Bapak Ibu? Mereka bukan saudara seagama, tapi mereka saudara sebangsa dan setanah air. Inilah, dan kita dalam memahami toleransi antar umat beragama
bukan dalam rangka menukar ibadah, tidak. Menukar ibadah tidak, apalagi menukar akidah tidak. Dalam muamalah keseharian, dalam konteks keagamaan, negara ini tidak menambah ajaran agama, tapi memanage kegiatan keagamaan. Misalnya satu contoh dalam hal urusan haji, saya sering katakan, kita tidak menambah rukun haji, tapi memanage akomodasi haji, konsumsi haji, transportasi haji, kesehatannya jamaah haji. Kita inilah pentingnya negara dalam konteks. Jangan dikira bahwa negara tidak punya peran dalam keagamaan, punya peran. Apa? Dalam manajemen kegiatan keagamaan. Dalam urusan nikah, kita tidak menambah rukun nikah, tapi apa? Menguatkan bagaimana akad nikah itu dikuatkan dalam bentuk akte nikah. Dalam menerima kebenaran ini. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, sehingga apa? Sudah enak relasi agama dan negara di Indonesia, sudah bagus. Apa? Ajaran-ajaran Islam, ajaran-ajaran agama, nilai-nilainya itu menginspirasi, mewarnai pada aturan-aturan yang ada di dalam, termasuk di dalam ideologi kita, yaitu Pancasila. Pertama. Yang kedua adalah toleransi. Indikator moderasi beragama yang kedua adalah toleransi. Artinya bahwa kita harus sadar bahwa kita hidup dalam negara yang multikultural, multi agama, multi bahasa, multi etnis, dan multi yang lain. Artinya kita hidup dalam suasana yang banyak perbedaan, sehingga menyikapi banyak perbedaan itu, makanya kita harus punya rasa saling menghargai dan saling menghormati. Di dalam dunia nyata ada yang banyak yang berbeda dengan kita, etnisnya beda, agamanya beda, sukunya beda, bahasanya beda, alirannya beda. Maka ketika dalam konteks hubungan keseharian itu, kita harus menjaga betul relasi kemanusiaan kita. Yang ketiga, saya bersingkat, anti kekerasan. Menolak tindakan seseorang atau kelompok tertentu yang menggunakan cara-cara kekerasan, baik secara fisik maupun verbal, dalam mengusung perubahan yang diinginkan. Ada kekerasan atas nama apapun. Sehingga saya tekankan kepada Bapak Ibu sekalian, di dalam konteks pendidikan hari ini kita harus betul-betul berhati-hati. Kekerasan atas nama pendidikan, atas nama guru, kita berhati-hati. Ataupun kekerasan atas nama agama, kita juga harus berhati. Karena bisa saja karena tafsirnya begini kemudian mengatasnamakan agama, melakukan satu tindak. Bisa saja karena atas nama guru melakukan tindak. Saya pernah cerita, tidak apa-apa atau di tempat yang lain, bagaimana waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika sudah hampir menang dengan salah satu orang kafir dalam satu peperangan, Sayyidina Ali hendak matanya, tiba-tiba orang kafir ini meludahi Sayyidina, burung tai-tai. Sehingga pada saat itu, gue matai-matai karena saya just kata dalam bahasa Arab ini, kau dikatakan bikin kalau menempati karena pai-pai atas nama agama jihad, nampak karena perlu emosi karena itu baik. Dalam tradisi, mari saudara saya jelaskan bahwasanya di dalam situasi seperti ini banyak tradisi-tradisi di masyarakat, sehingga kita sebagai orang terdiri tidak bisa kemudian secara semena-mena tanpa mengetahui tiba bilang oh ini tidak ada zaman Nabi, ini tidak ada hadisnya, tidak ada Qur'annya, bid'ah dolalah syara'ah. Jangan mudah seperti itu. Dilihat dulu bagaimana kondisinya, dilihat dulu bagaimana tradisinya, betul kan? Nggak boleh ketinggalan para ulama-ulama kita, guru kita. Jangan mudah dimakan. Bisa saja kita yang tidak tahu, bisa saja kita yang tidak paham secara komprehensif kondisi tradisi. Jangan kemudian mengukur keluasan pemahaman ulama kita
timbul dengan kesempitan pemahaman kita, maka akan banyak yang tidak cocok seolah-olah pada pemikiran kita, padahal bukan karena salah dari tradisi itu, tapi pemahaman kita yang kurang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang menjadi peserta, kompetensinya bisa betul-betul meningkat dengan pelaksanaan pengembangan keprofesian berkelanjutan kepala madrasah di KKN 007. Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah, maka acara PKP KKN 007